terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup coba. Satu ayat lagi baru empat. Satu ayat lagi baru pas. Jangan malas Nana. Nanti publikan call. Diukum bi khairim min zalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa atau tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Witri membacakan Qori'ah. Membacakan Qori'ah. Terima kasih pada Qori'ah kita, Qori'ah yang kita telah yang telah membacakan. membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkannya Semoga mendapat. yang kita mendengarkan Namanya mengajari. pahala yang melimpah-limpah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya ceramah yang pendek yang akan dibawakan oleh opung kita. Salah, ceramah kulibas. Yang usah lah ceramah-ceramah. Pendek 2 menit bisa lah. Kalau pendek 2 menit nanti. Singkat. Kultum singkat Ah. yang akan dibawakan oleh opung Kita. Beteng. Masa opung beteng pung? Ustaz kita. Iya. Ah, Saya opung ustaz Daulay. Kepada opung dipersilahkan. secara hormat. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Allahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang pertama sekali yang saya hormati dan saya muliakan yakni pengantin ya, mereka beserta istri yang kebetulan kakak kandung saya. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan, ini karena kekhususan itu 2 orang saudara saya ataupun dalam barisan anak saya sebenarnya ya. Ini 2 sopir tadi itu ya. Ini khusus. Dan kemudian yang saya hormati dan saya sayangi, hadirin jamaah apa namanya saya sebut itu ya, wisata dakwah wisata ya, yang juga ini adalah dalam barisan anak-anak saya, kemenan saya maupun dalam barisan cucu-cucu saya. Mudah-mudahan kiranya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi telah disampaikan oleh protokol, cucu saya juga kiranya segala bentuk puji-pujian, ucapan rasa syukur, doa atau munajat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala selalu diindahkan, diperkenankan, dikabulkan atau diijabah olehnya. Dan mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah yang telah kita laksanakan mendapat nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga termasuklah kiranya kita ke dalam golongan hamba Allah yang selalu mendapat ampunan daripadanya.
Dalam kesempatan ini, atas dasar kesepakatan kita bersama, saya diberikan kesempatan untuk memberikan tausiah agama yang dalam hal ini saya mengambil tema Allahu Rahmanur Rahim, yang maksudnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun sebelumnya saya akan sampaikan dua potong hadis yang kebetulan berkaitan dengan apa yang telah kita laksanakan ini, supaya selalu sama-sama kita ingat dan selalu kita garis bawahi. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyusa'alahu fi asrihi falyusil rahimah. Yang maksudnya kata Nabi SAW, barang siapa yang menghendaki, yang menginginkan supaya Allah membukakan luas rezekinya dan memanjangkan umurnya, falyusil rahimah, maka pertobkanlah silaturahim. Jadi ini disampaikan terkait temanan saya kita dengan menantu kami lah ketangannya, yang Anwar ini, yang dari jauh dari negeri seberang datang ke tempat kita, tentu dengan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan nilai ibadah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seperti yang saya katakan, setiap tenaga yang dikeluarkan, langkah yang mereka keluarkan ataupun biaya yang mereka keluarkan itu Allah akan berhutang kepada mereka dan nilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di panjang umur, murah rezeki, selalu pertabukan silaturahim, kunjungi. Nah, dalam hal itu tentu siapa yang berkelapangan di sana, dialah pula yang mendatangi. Itu satu ya. Yang kedua juga kata Rasulullah SAW, man kharaja fi majlis ilmi wa talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang hadir dalam satu majelis ilmu dan dia mendapatkan ilmu pada majelis itu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji, maka ia tengah berada di jalan Allah sehingga ia nanti pulang ke rumah masing-masing. Dengan catatan yang saya katakan itu kan kita betul-betul lillahi ta'ala, kita betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti status kita berada di rumah masing-masing, maka status itu adalah fisabilillah. Kita tengah berada di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segala bentuk perhelatan yang kita lakukan mulai daripada tadi pagi sampai nanti barangkali menjelang sore, petang, menjelang maghrib, maka kesemua itu juga akan dinilai Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah di sisinya. Jadi tidak main-main, tidak sia-sia. Dan yang paling tinggi nilai yang perhelatan yang kamu lakukan itu adalah adanya penyampaian tausiah agama, hukum-hukum syar'i dalam perhelatan itu. Jadi dari sementara itu ada acara makan, ada acara kunjungan, ada acara minum-minum, ada acara foto-foto. Yang paling tinggi nilainya adalah ada disampaikan tausiah yang seperti ini. Jadi kalau nggak ada tausiah, itu ada kealfaan yang amat longgar, kata Nabi SAW. Nah, itu dia. Jadi paling tinggi adalah ada penyampaian tausiah. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara Nabi itu ialah yang belajar dan mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu 45 2 menit ya. Kemudian saya masuk ke tema. Saya bertitik tolak dari Al-Munafikun 9-10 dulu, supaya nanti nyambung kepada disampaikan oleh ini cucu saya tadi, orang yang kata tadi ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Yang maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Tentu kita orang beriman ya. Janganlah dikarenakan harta-hartamu, anak-anakmu, sehingga melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ini terlalu juhud ya, hubud dunia, terlalu mengejar konteks kehidupan dunia itu, dan terlalu bangga dengan anak-anak umpamanya. Saya punya anak turunan semua lulusan luar negeri,
Dia tunjukkan anak saya semua sudah sukses. Sehingga dengan dua objek ini dia lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaf'al," dan barang siapa yang berbuat demikian itu, zalika faulaika humul khasirun. Yang demikian itu akan membuat kamu dalam posisi yang sangat merugi, kata Allah. Itu nanti lihat kembali al-munafiqun sudah seperti itu ya. Kemudian wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, sedikit dan sebanyak. Sebelum salah seorang kamu mengalami satu proses kematian. Jadi Allah ancam terus dengan kematian. Kenapa? Apa nama itu? Tiadalah satu bentuk kematian itu akan terjadi illa bismillahi kitaban muajjalah. Kecuali atas izin Allah sebagai satu ketentuan yang telah ditetapkan. Kita ini masing-masing sudah ada hadnya itu, kapan dan di mana kita mati, bagaimana prosesnya. Jadi sebelum kita mati kata Allah Subhanahu wa taala, kita harus rajin-rajin berinfak, memberikan sebagai rezeki yang diberikan Allah, dan utamakanlah kaum kerabat kamu, fuqara'ul masakin, baru jiran tetangga. Ini urutannya. Itu dia tuh kan. Kemudian sebelum kita mati, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Setelah terjadi proses kematian itu kan berpisahlah ruh dengan jasad. Jasad itu kan hancur, habis, walaupun ada orang-orang tertentu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walau dalam kondisi yang sangat lama, tetapi tetap utuh. Jenazahnya utuh, kain kafannya utuh, baik papannya pun utuh, dan ketika digali kembali ini terasa aroma wangi yang teramat sangat. Ini orang-orang tertentu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tuh kan. Jadi sudah berpisah ruh dengan jasad, tetapi ruh itu akan bicara lagi. Fa yaqulu rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Berikanlah aku kesempatan, hidupkanlah kembali sekejap saja, sebentar saja. Fa asaddaqu aku minas sholihin. Maka aku akan selalu bersedekah sehingga saya menjadi seorang hamba yang soleh, tapi sudah terlambat. Inilah berikan tadi itu. Kemudian yang kita lakukan ini ada sandaran hukumnya. Itulah Al-Jumu'ah 10 itu Allah jelaskan juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi maka apabila kamu telah selesai melakukan ibadah sholat, bagaimana itu sholat itu kalau ada kesempatan sebenarnya walaupun kita jamak qasar lebih afdol berjamaah, tapi nggak ada mungkin lokasi mungkin kita kan kalau berjamaah ya. Ada tadi? Musolanya ada di bawah. Iya, kalau cukup ya alhamdulillah, kalau tidak ya bergantian nanti. Kan begitu. Apa itu yang saya sampaikan tadi? Sholat berjamaah. Tidak. Apabila kamu telah selesai melakukan sholat bukan Jumu'ah. Jumu'ah itu nanti yang ayat 9-nya. Fantasiru fil ardh. Maka bertebaran kamu di muka bumi. Ini yang dilakukan tadi. Bernilai ibadah. Makanya katanya gitu ini bereza ini, inilah hebatnya ciptaan Allah ini ya tulang. Ya, kamu tatap dan notabene semua syirik kamu terhadap Allah, ucapkanlah tahmid alhamdulillah subhanallah la haula wala quwata illa billah. Pahala ini made in Allah. Walaupun proses sirahnya itu adalah dari efek letusan gunung berapi yang dahsyat. Kan sirahnya tadi itu. Wabtagi min fadlillahi, dan carilah karunia dari Allah. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan carilah rezeki. Ingatlah Allah dengan banyak-banyak supaya kamu termasuk golongan orang yang beruntung. Itu dia tadi ya. Jadi hadirin sidang jamaah wisata dakwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari rangkaian yang kita lakukan itu, maka dia itu kan menimbulkan efek yang akan menenangkan jiwa, melembutkan hati,
Makanya sebagai Rasulullah SAW sebagai tauladan kita dengan sandara hukum Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Ini kan satu perintah yang amar dari sifat hukum ayat tadi itu. Allah telah memerintahkan kita menjadikan Muhammad SAW itu sebagai tauladan kamu, contoh yang baik, kan gitu kan? Jadi kenapa? Dari penjabaran para muhaddits ahli hadis, karena Muhammad SAW itu memiliki 4 sifat unggul yang tidak dimiliki oleh siapapun yang ada di jagat raya ini, yakni siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq itu terpercaya, tidak mau berbohong, jujur. Dia menjadikan notabene dalam dirinya itu wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebaik-baik saksi bagiku. Jadi walaupun dia sendiri bagaimanapun tidak akan melakukan maksiat dan kengkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siddiq, kemudian amanah, terpercaya, tidak berkhianat. Apalagi seorang pemimpin ya, yang zaman sekarang ini ya, yang sangat berafiliasi kepada pengkhianatan tadi. Kemudian tabligh, selalu menyampaikan hukum-hukum kebenaran. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik saja atau diam sama sekali. Jadi dari konteks hari ini tadi itu muncullah petuah dari orang-orang tua kita dulu. Kalaulah berkata benar itu setara dengan perak, maka diam itu adalah emas. Kenapa kejatuh dalam kebenaran itu diperintahkan. Tapi kalau perkataan yang sia-sia, makanya muncul lagi, sungguh aku selalu merasa resah, merasa bersalah diri dan menyesal ketika saya banyak berbicara dengan lisan saya, dan ketika saya berdiam diri dan tidak melakukan itu tadi, saya merasa nyaman. Nah itu tadi, makanya hati-hati dengan lisan. Sampai itu kata Arab itu, salamatan insani hifzul lisan, keselamatan manusia itu tetap pada lidahnya. Nah itu dia kan, ini tabligh. Dan yang keempat, fatonah. Fatonah itu orang yang selalu menggunakan akalnya dalam melakukan satu tindakan perbuatan. Cerdas, ekstra hati-hati. Kalau saya lakukan ini, adakah yang merasa keberatan? Bagaimana nanti efeknya? Ini kan saya yang senang, yang lain belum tentu. Contoh, iya, contohlah katakan itu karena baik menurut kamu belum tentu menurut Allah dan Rasulullah SAW. Apalagi lah kita menggunakan perasaan dalam konteks pelaksanaan hukum itu tadi itu. Saya suka teh manis dingin, saya pesan semua teh manis dingin. Belum tentu yang lain senang. Makanya lakukan satu tindakan terhadap apapun objeknya secara terstruktural, objektif dan proporsional. Ingat sikap Rasul tadi itu cerdas, ekstra hati-hati. Jadi baik menurut kita belum benar menurut Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sikap budi pekerti akhlak yang mulia itu tadi akan tercermin kepada 4 sikap yang mulia, 5 sikap yang mulia. Yang pertama, santun dalam beribadah. Tidak mau sembarang-sembarang dia melaksanakan amal ibadah tanpa ada sandaran hukum yang qat'i dan sahih, pasti dan kuat. Ini dinamakan itu dalam ilmu fikih itu tadi at-tauqif wal ittiba. Ada dalil yang kuat dan ada contoh dari Rasulullah SAW. Jadi kita tidak berspekulatif dalam melaksanakan amal ibadah tadi itu. Pasti kata Allah sudah jelas mana yang hak, mana yang batil, sudah jelas mana haram, mana yang halal. Nah, kan itu penjelasan tadi itu kan. Di antara keduanya ada yang samar, itu hukumnya subhat. Kita tidak bicara tentang fikih dalam hal ini ya. Jadi yang pertama itu santun dalam beribadah, kemudian santun dalam bertutur kata, sangat dijaganya supaya jangan orang tersinggung. Kendati pun dalam proyek sendiri, kendati pun sama cucunya sendiri. Betul-betul jaga diri. Nah, kemudian santun dalam bersikap. Lewat depan orang tua, permisi ya bung,
Ini dipuja-pujanya, Wak. Awak orang tua, tapi bukan cucu saya sini. Ini santun dalam bersikap. Jadi mana boleh? Coba dulu tuh ambilkan itu. Nah, dia kasih pakai tangan kiri. Pakai tangan kanan, bahkan dituntun lagi dengan tangan kiri. Ini Pung. Ini bukan perintah saya, tapi perintah Rasulullah SAW. Santun dalam bersikap. Itu soal mulia tadi itu kan. Makanya kadang-kadang dalam barisan anak dan cucu, saya katakan tadi di mobil tadi ya, cukup apabila orang tua merasa enggan untuk menyuruh anak atau cucunya melakukan yang hak. Enggan orang tua tadi itu dikarenakan pembangkangan, maka cukuplah siada itu disebut anak durhaka. Jadi pas dia tidur, bangun nih kenapa? Enggak, payah kali bangunnya itu. Ribut nanti gini-gini. Enggak mau orang tua, ini udah durhaka ini. Bukan hanya menyenggak dan sebagainya. Dan cukuplah si anak itu tadi atau cucu tadi menjaga kenyamanan hati kedua orang tuanya supaya dia khusyuk dalam ibadah. Masuklah anak itu ke dalam kategori anak yang soleh. Tidak payah kan? Tidak ada orang tersinggung dibuatnya. Tolong dulu cari nih. Ya Pung, saya cari ya Pung. Tolonglah dulu cari ini perlu ini untuk mutar ini. Sudah, ntar Pung ya. Tanggung gini Pung. Tanggung. Ini kacau nih. Bukan di sini. Alah tenang aja. Iya. Jadi ketika perintah Rasul tidak diindahkan, itu tidak lagi soleh namanya, tetapi salah. Itu santun dalam bertindak. Dan yang kelima tadi itu santun walaupun marah. Loh, bagaimana? Orang yang marah santun. Ini tercover dari amal ibadahnya itu, dia itu ahli ibadah. Akibat sholatnya itu betul-betul bagus, niatnya ikhlas, Allah cover itu hatinya itu, dilingkari. Malaikat Allah kan sudah itu, lindungi itu hamba itu. Jangan kasih keluar dari mulut itu kata dia mencelakai dia. Sehingga walaupun sebagaimana itu orang dia itu orang yang marah kepada yang meluapkan emosi itu, dia akan cepat istighfar kepada Allah. Kemudian dia akan berwudu dan dia akan mau berucap kata-kata menjikan orang, kemudian menceritakan aib orang, mencaci maki orang. Dia tidak mau. Padahal udah emosi nih. Tapi ini bukan hal yang mudah. Perlu membina karakter. Jadi ini si bayi itu belum nanas. Jadi kadang-kadang inilah yang selalu membuat renggangnya hubungan harmonisasi itu antara anak, ayah, oma, cucu. Inilah lingkupnya semua. Makanya kalau kita sudah lolos dalam konteks permasalahan hablum minanas ini tadi, maka kita akan masuk kategori seorang hamba yang halakos. Halakos. Ini halakos ini di pribadi saya menyingkatkan. Yang maksudnya hayyin, layin, horib, dan shan. Hayyin memiliki ketenangan jiwa, nyaman, gak ada musuh, gak ada dendam, gak temperamental, pemaaf, sangat mudah memberi. Hayyin. Kemudian lain, lemah lembut. Itu saya kata di sikap tadi itu. Sopan santun yang tinggi. Hayyin. Kemudian qarib, supel, luwes. Semua orang menyenangi. Jangankan musuh. Jangankan labda, musuh pun menyayangi sikapnya. Sampai begitu kan? Qarib, kemudian sal. Hatinya itu sangat condong untuk untuk memberikan bantuan kepada siapapun, walaupun hidupnya pas-pasan. Bahkan punya kan, bangun dia dari tidur, kemudian dia berwudu, sholat subuh dia, sunat fajar, sholat subuh, kemudian dia tatap suasana pagi yang cerah dengan rasa yang nyaman dekat kepada Allah. Tapi dalam hatinya langsung terbersit, siapa yang bisa saya tolong hari ini Allah. Pada hidupnya pas-pasan. Jadi menolong itu tidak hanya dengan materi berupa uang,
Tidak bisa ya dengan lisan, tidak bisa dengan tenaga. Jadi inilah yang kita harus aktualisasikan tidak berbahasa tadi. Maka supaya kita mendapat status 4 ciri umatku kata Rasulullah SAW yang saya katakan mereka itu adalah pewaris surga. Itulah alaqas tadi itu faktabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Pas kan 15 menit kan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala bentuk kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ini kan mau foto mumpung. Besok kok dibangunin jangan payah ya. Kasih soalan siapa yang bisa jawab dapat milih ribuan ampun. Oh pertanyaan. Iya, pertanyaan. Cucu-cucunya lah. Untuk cucu-cucu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cie 2 3 sampai 5. 6. Oh, Yusuf enggak ya? Menantu enggak? Menantu enggak? Yusuf ikut enggak? Karena untuk ini dulu untuk games. Kasih pertanyaanku. Satu aja. Ya satu sedikit kali dah nanti jadi dapat ini cermat ini kan. Dapat ampau kan, Bu? 3 pertanyaan ya. Tapi kalau yang dapat sedikit, 3 pertanyaan dulu. jangan sakit hati. Udah yang pertama. Pada tanggal berapakah peristiwa Mi'rajnya Rasulullah SAW yang ditugaskan untuk yang jangan nyontek, yang ditugaskan diperintah Allah untuk menerima wahyu perintah langsung menegakkan ibadah sholat. Jadi tanggal berapa pada malam hari? Tarik. Berapa Isra Mi'raj? 12. Salah. Yang diperintahkan solat kan? 12 Rabiul Awal nak Nabi Tanggal Muhammad berapa lahir. peristiwa Isra Mi'raj? Muhammad Wahyu kan? Yang Isra Mi'raj kan? Iya. Nah, hitung sampai 3 ya. Yang mendapatkan Ya toh? Muhammad. Ada dekat buku lupa. Ya itu ya. Itu udah lupa itu. Yang kedua, 12 Rabiul Awal. tanggal berapakah Rasulullah menikahi? Tanggal berapa dan siapakah nama istri pertama Rasulullah? Kapan tanggalnya dan siapa nama istri itu? Istri dia tahu. Siti Tanggal Aisyah. berapa nikahnya? Siti Aisyah. Salah. Oh, Siti Hobi. Oh ya, Siti Khadijah. Udah, batal. Udah nanya dia aja. Ya, itu pun belum lengkap. Siapa nama istrinya? Bintinya kan lengkap. Batal. Ada bocoran batal. Tentang Muhammadiyah pun, biar tahu orang nih. Tapi Anis nggak tahu nanti. Ya. Umum lah, soalnya umum lah. Jangan Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, rukun sholat itu ada 13. Mulai takbiratul ihram sampai salam. Baik kaifiat, gerakan tata cara maupun qiraat. Nah, jadi qiraatnya itu kan ada 2. Sebutkan 2 rukun sholat yang termasuk dalam qiraat pada sholat fardu. Berakal. Hah? Berakal. Dah, ini qiraat bacaan yang wajib dalam sholat wajib. Coba. Al-Fatihah. Boleh. Niat solat. Dah. Takbir. Dah. Yang bacaan. Bacaan. Al-Fatihah, ruku, bacaan apa? Salawat Nabi. Doa iftitah. Dayatul. Salawat Nabi lah. Batal. Yang pertama itu pada malam 27 Rajab. Peristiwa Isra Mi'raj. Umur 51 Rasulullah SAW
Makanya sejak beliau dibai'ah menjadi Nabi dan Rasul pada malam 17 Ramadan di Gua Hira, turunnya wahyu pertama Al-Alaq Iqra. Sampai 11 tahun Rasulullah mendakwahkan hukum tauhid. Umur 51 tahun. Belum ada lagi perintah sholat, zakat, puasa belum. Dia sebagai Rasulullah, jangan syirik, jangan syirik, jangan syirik. 11 tahun. Barulah setelah 50 tahun umur beliau, 11 tahun kenabiannya, ada perintah Isra Mi'raj. Itulah pertama kali ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT ini menegakkan ibadah sholat malam 27 Rajab. Yang kedua tadi itu yang dia nikahi itu adalah Siti Khadijah binti Khuwailid pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan yang ketiga yang masuk rukun dalam praktek ibadah sholat, qiraatnya itu ada dua, yakni Al-Fatihah cuman satu dapat, kasih separuh ampau. Nah, ada dapat satu sama tasyahud. Apa pula sholat? Tasyahud. Dua itu ya. At-tahiyatul. Tasyahud at-tahiyatul. Itu ada versi pertama at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibah. Silakan. At-tahiyatul lillah was sholawatu at-thayyibat. Sah. Ini yang wajib. Kalau kita tidak tahu bacaan i'tidal, kan? Sami Allahu liman hamidah. Enggak tahu bacaan, semua itu sunat sah puasa. Kemudian bacaan itu beraneka ragam. Contoh i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang-orang yang memujinya. Kalau kita berjamaah, jangan kita juga ucapkan sami Allahu liman hamidah, langsung kita sahuti doa itu. Yang pertama, Rabbana walakal hamd. Sah. Yang kedua, Allahumma Rabbana lakal hamd. Sah. Yang ketiga, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'us ardi wa minhu masyita min syai'in ba'du. Sah. Itu yang keempat, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Silakan. Semua ada dalilnya. Jadi kau tangan. Jadi barangkali demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda ampau dengan amplop. Ada. Tunggu tutup dulu lah. Ayah tutup. Tutup dulu. Ayah enggak. Terima kasih kepada Opung yang telah memberikan ceramah. Kepada Ustadz kita. Kepada Kita sekalian opung. Oh, betul aku naik sama Ustadz. Ustadz kita yaitu Tertib. Alhamdulillah. Saifuddin Daulay. Yang telah memberikan Tausiah. Iya. tausiah. Dan kita tutupi dengan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk menjelaskan, kadang ada orang manggil opung itu kadang tanggung.